Kita mau berdoa dulu, sebelum berdoa kita mau bernyanyi Selamat Pagi Bapak. Selamat
juga putih merah di sana. Itu tandanya gambar apa, Bu? Bendera. Iya, karena sebentar lagi kita mau merayakan 17 Agustus. 17 Agustus itu adalah hari kemerdekaan Indonesia. Supaya kita di sini, anak KKR Rukun Pancur Batu juga mau mengikuti hari kemerdekaan, tetap semangat, kita mau nyanyi dulu Hari Merdeka. Kalau ada bendera yang kecil-kecil di rumah boleh dipegang-pegang, digoyang-goyang ke kanan. Biarpun kita tidak berjumpa, ya, sebelum kita memasuki firman Tuhan, sudah bisa disiapkan di rumah buku Alkitabnya, supaya nanti waktu gurunya memberitakan firman, bisa adik-adik baca dari rumah firman Tuhan yang disampaikan. Kita mau bernyanyi Allah peduli untuk memasuki firman Tuhan. Perkara yang
sukacita, bisa menambah semangat, bisa menambah kegembiraan di hati kami semua. Kami sebentar lagi mendengarkan firman Tuhan, Tuhan yang tuntun kami, Tuhan yang bukakan hati dan pikiran kami, supaya firman Tuhan semakin banyak tinggal di dalam hati dan pikiran kami. Kami serahkan hidup kami Bapa ke dalam tangan dan pengasihan-Mu saja. Dalam nama anak Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, shalom. Selamat hari Minggu untuk adik-adik yang berada di rumah. Hari ini kita akan mendengarkan firman dari Tuhan. Bahan Alkitab yang diambil dari Zefanya 3 ayat 17. Kakak ulang dari Zefanya 3 ayat 17. Zefanya berada di Perjanjian Lama. Kakak bacakan dari sini Zefanya 3 ayat 17. Firman Tuhan berkata, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita, ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Ya, demikian pembacaan firman Tuhan hari ini. Adik-adik, hari ini di Minggu tanggal 16 Agustus 2020, tema kita di kebaktian online ini adalah pahlawan yang memberi kemenangan. Ya, temanya pahlawan yang memberi kemenangan. Tadi udah nyanyikan lagu Hari Merdeka. Kalau ini tanggal 16, besok pasti tanggal 17. Tanggal 17 Agustus itu Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-75 tahun. Nah, hari ini kita membahas tentang pahlawan yang memberi kemenangan. Pertama kita harus tahu apa itu pahlawan, ya kan? Pahlawan itu seseorang yang membantu orang lain untuk lepas dari masa kesusahannya. Misalnya kita nih, rakyat Indonesia. Pahlawan Indonesia itu udah melepaskan kita dari penjajahan Jepang, Belanda, Portugis dan lain sebagainya. Nah, kalau kita kaitkan dalam iman kita ya adik-adik, pahlawan yang memberi kemenangan itu tandanya Tuhan Yesus. Artinya apa guru? Kok Tuhan Yesus? Tuhan Yesus udah rela berkorban untuk seluruh umat Kristiani dimanapun kita berada, disalibkan di kayu salib di Bukit Golgota agar kita bisa bebas dari dosa, kita luput dari dosa. Kalau dipikir-pikir sampai detik ini, kalau kakak pribadi ya gitu ya, jarang gitu bisa mengerti betapa baiknya Tuhan. Maksudnya kita kakak secara pribadi, saya secara pribadi hanya mengingat Tuhan saat saya butuh aja. Adik-adik di rumah kan gak gitu kan? Adik-adik di rumah mengingat Tuhan secara sukacita, duka cita, senang hati maupun sedang berbeban berat, ya kan? Nah, hari ini pahlawan yang memberi kemenangan. Kita harus bisa merdeka dari semua masalah. Kita harus bisa merdeka, kita harus bisa menang dari semua yang membuat kita tertekan, membuat kita bersusah hati, gitu ya. Tema ini untuk adik-adik semua yang merasa, karena kan sekarang kita nih kebaktian online, kelas juga online, apa-apa online, ya kan? Jadi kakak tahu mungkin karena kakak merasakan juga ya kan, betapa susahnya yang namanya online, betapa ribetnya, betapa tertekannya karena nggak bisa melihat teman, nggak bisa melihat guru, nggak bisa melihat kakak kelas, adik kelas, semuanya nggak bisa kita lihat. Dan kita belajar sendiri di rumah kita nih adik-adik. Tapi apa? Kita harus bisa menenangkan diri gitu. Kita harus bisa menjadi pahlawan bagi diri kita sendiri untuk memerdekakan diri kita, untuk memenangkan diri kita dari rasa capek, rasa jenuh, rasa bosan, rasa terbebani karena kalau ada yang kayak gurunya kuliah online, kalau kayak adik-adik mah itu kayak sekolah online, sekolahnya daring.
nggak bisa jumpa gurunya yang cantik, yang ganteng, yang manis gitu kan. Tapi apa, hari ini kita diajarkan untuk selalu mengucap syukur, selalu mengucap terima kasih sama Tuhan atas semua kejadian, semua peristiwa yang kita lalui meskipun dalam masa pandemi COVID-19, COVID-19. Kita jadi umat Kristen harus percaya bahwa Tuhan bakal angkatkan coronavirus dari Indonesia secepat mungkin supaya kita bisa berkumpul lagi sama gurunya, sama temannya, sama kakaknya, sama adiknya dalam satu sekolah, dalam satu gereja untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jadi nggak ada alasan untuk kita adik-adik bilang, ih kok kebaktian online lagi mak, kok kebaktian online lagi pak, gitu. Nggak boleh. Kita harus selalu bersyukur gitu meskipun kita nggak ketemu sama guru-gurunya semuanya. Jadi adik-adik, hari ini kakak mau bilang Indonesia sudah merdeka selama 75 tahun. Kita sudah dimerdekakan Tuhan sejak lama, sejak dahulu kala gitu ya. Kita nggak bisa bersungut-sungut, kita nggak bisa marah sama siapa-siapa, kita nggak bisa menyesali kejadian peristiwa ini. Kenapa COVID-nya datangnya sekarang, kenapa nggak dari dulu aja gitu ya kan, biar COVID-nya udah selesainya pas kami lagi sekolah-sekolahnya gitu ya. Jadi adik-adik, kakak bacakan ya sekali lagi bahan Alkitab kita dari Zefanya 3 ayat 17. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Artinya Tuhan selalu ada di sisi kita. Apapun kejadian kita, apapun situasi hati kita sekarang, baik itu senang, susah, sukacita, duka cita, atau sedang berada dalam masalah, Tuhan Allah itu ada dalam hati kita masing-masing. Tuhan Allah itu gak pernah meninggalkan umatnya sendirian menghadapi masalah adik-adik. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Jadi kita harus sukacita, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita harus selalu bersenang supaya Tuhan Yesus jauh lebih senang melihat kita. Ia bersorak-sorai karena engkau dengan sorak-sorai. Demikian pemberitaan firman Tuhan yang bisa kakak sampaikan. Sekarang untuk menutup firman ini, kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, karena Tuhan menyertai kami, Tuhan masih melindungi kami sehingga kami dapat mendengarkan sebagian dari isi firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang berkati apapun firman yang telah diberitakan, kiranya tidak hanya kami dengar, tidak hanya kami lihat Tuhan, tapi dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari sehingga dapat berguna bagi pertumbuhan masa depan kami, terlebih-lebih pertumbuhan iman kami. Begitu juga Tuhan, Tuhan yang tahu situasi kami sekarang tidak bisa berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan angkatkan semua kejadian ini Tuhan. Tuhan lenyapkan coronavirus di Indonesia Tuhan. Tuhan yang jauhkan kami dari segala sakit penyakit yang berbahaya ini Bapa, agar kami dapat berkumpul, bersukacita bersama-sama dengan teman-teman kami di waktu yang Tuhan sudah sediakan nanti. Kami akan lanjutkan serangkaian ibadah ini, kiranya Tuhan yang berkati, Tuhan yang urapi kami pribadi lepas pribadi, biarlah kami menjaga diri kami masing-masing, tidak mengganggu, dan kami dapat fokus untuk mengikuti kebaktian online ini Bapa. Di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, untuk menutup ibadah kita hari ini, kita angkat satu pujian lagi, berkat kemurahan. Dengan kemurahan-Mu
satukan hati kita melakukan doa syafaat, kita berdoa. Benar Tuhan, Tuhan telah menghiasi hidup kami dengan berkat Tuhan yang berlimpah, berkat Tuhan yang tercurah bagi kami. Tuhan, kiranya sebentar tadi kami telah melaksanakan kebaktian kami. Biarlah kebaktian ini Tuhan, meskipun kami masih laksanakan secara online, kiranya Tuhan yang berkati kami, Tuhan yang urapi kami, pribadi lepas pribadi dimanapun kami berada Tuhan. Kiranya apapun yang kami dengar, apapun yang kami lihat, biarlah itu jadi rema bagi kehidupan kami, biarlah itu menjadi pemicu, penopang pertumbuhan iman kami di masa yang akan datang. Tuhan, sebentar lagi kami akan mengakhiri kebaktian ini. Kiranya Tuhan yang berkati kami, Tuhan yang urapi guru-guru kami yang bertugas melayani Tuhan pada hari Minggu ini. Kiranya Tuhan yang berkati mereka, Tuhan yang urapi segala kegiatan yang mereka lakukan, baik dari pekerjaan, perkuliahan mereka. Tuhan yang berikan mereka kesabaran, berikan mereka keteguhan hati semakin lagi Tuhan untuk melayani Tuhan Yesus saja. Banyak segala dosa Tuhan yang telah kami perbuat, baik sengaja maupun tidak sengaja, yang telah kami lakukan. Kiranya Tuhan yang hapuskan itu kepada sesama kami manusia, terlebih-lebih yang sudah melukai hati Tuhan, agar tidak terhalang berkat yang akan Tuhan curahkan kepada kami. Hanya ini doa Namu Tuhan yang kami panjatkan melalui satu nama Anakmu Yesus Kristus yang sudah mengajari kita doa Bapa kami. Kita ucapkan, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, kita angkat satu pujian lagi tentang Hari Kemerdekaan dengan judul Indonesia Tanah Air Beta. Adik-adik di rumah bisa diingat-ingat lagunya atau bisa bernyanyi sama-sama kita dari rumah. Indonesia Tanah Air Beta. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Kita nyanyikan sekali lagi. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta,
Indonesia.